Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dengan sungguh-sungguh, kita tinggalkan kesibukan kita, mari fokus mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Ulangan pasal 14 ayat 3 sampai ayat yang ke-21. Judul renungan kita, Haram Halal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca Ulangan pasal 14 ayat 3 sampai ayat yang ke-21 ini saudara, semuanya isinya adalah tentang makanan yang haram yang tidak boleh dimakan oleh bangsa Israel dan makanan yang halal yang boleh mereka makan. Aturan ini diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Mengapa saudara mereka diberikan perintah ini? Jawabannya ada di dalam ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Jadi bangsa Israel harus mentaati semua aturan Tuhan karena mereka adalah umat kudusnya Tuhan. Termasuk mereka harus melakukan perintah-perintah yang berkaitan dengan makanan haram dan halal ini. Karena di zaman perjanjian lama, hal-hal seperti ini termasuk makanan haram halal ini berkaitan dengan masalah kerohanian saudara. Tapi menariknya sejak zaman perjanjian baru saudara, yaitu sejak zaman Tuhan Yesus, aturan ini tidak berlaku lagi. Mengapa saudara? Apakah Tuhan berubah dengan aturannya? Atau orang percaya memang mengabaikan aturan itu? Saudara, salah satu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan perjanjian lama. Maka sejak Tuhan Yesus datang, aturan ini dicabut. Di dalam Markus pasal 7 ayat 18 sampai 19 tertulis demikian. Maka jawab Yesus, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian, ia mengatakan semua makanan halal. Saudaraku, Tuhan Yesus menegaskan bahwa tidak ada makanan yang haram, karena makanan hanya akan masuk ke dalam perut dan dibuang ke jamban. Memang kita harus menjaga makanan kita karena berkaitan dengan kesehatan tubuh yang adalah bait Roh Kudus. Haram halal bukanlah tentang makanan lagi, karena semua yang Tuhan ciptakan itu adalah baik. Dan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 4 sampai 5 dituliskan, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram. Kita jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi semua makanan apapun itu saudara boleh kita makan. Tuhan Yesus mengatakan semua makanan halal karena dikuduskan oleh firman dan doa. Satu-satunya yang haram atau najis yang berkaitan dengan kerohanian kita adalah haram yang berkaitan dengan hati. Hati adalah pusat kehidupan. Hati harus dijaga dengan segala kewaspadaan karena dari sana terpancar kehidupan. Jika hati adalah hati yang najis atau haram saudaraku, maka hal itu menandakan orang tersebut adalah orang berdosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi najis, haram, hati itu berbicara tentang hati yang berdosa, berhubungan dengan kerohanian, dan ini tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya hati itu tidak najis dan haram? Hal ini hanya mungkin disucikan melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Kristus telah mati untuk kita, menyucikan hati kita. Dan itu yang memungkinkan kita menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Maka mari kita menjaga hati kita dari hal-hal yang haram, yang najis. Hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, membuat hubungan kita rusak dengan Tuhan. Kita membuang semua itu, kita mengisi hati kita dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik yaitu firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.